Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan menghendaki kita supaya tetap hidup di dalam kekudusan. Apa itu Inang arti kata kudus? Kudus berasal dari kata aslinya yaitu kados, yang artinya dipapulik atau diasingkan. Jadi ketika kita atau dikehendaki oleh Allah kita menjadi hidup kudus, kita harus papulik diri kita portibion. Kita harus asingkan diri kita dari dunia ini. Apa maksudnya Inang? Kita kan masih hidup di dalam dunia, betul. Kita kan masih hidup di portibion Inang, betul. Lalu bagaimana caranya kita mengasingkan diri? Apakah kita pergi ke gunung atau bertawa bersemedi sana? Tidak Bapak Ibu. Diasingkan atau dipapulik atau hidup kudus di hadapan Allah adalah kita hidup di dunia ini tetapi tidak hidup seturut dengan kehendak dunia ini. Tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika ada banyak godaan-godaan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, kita harus jauh daripadanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Yakub kepada seisi rumahnya. Dia katakan, tidak ada Allah yang lebih berkuasa selain daripada Allah Israel. Maka dewa-dewa asing itu, sesembahan orang-orang itu, maka engkau harus menyingkirkannya. Tidak ada Allah yang lebih berkuasa daripada Allah Israel. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yakub telah merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Yakub telah merasakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan itu dipelihara dan dijaga. Dan dia mengetahui Allah sangat benci kepada orang yang menduakan dia. Allah sangat benci kepada orang mulutnya berkata percaya kepada Tuhan, tetapi perilaku dan tindakannya masih mengabdi kepada dewa-dewa lain. Tuhan membenci itu. Ketika Yakub mengetahui hal ini, maka seisi rumahnya diarahkannya untuk mentahirkan diri mereka, untuk mentahirkan pakaian mereka, supaya mereka kudus di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saat ini mungkin sebagian besar di antara kita tidak lagi menyembah dewa-dewa atau patung-patung yang sengaja kita dirikan untuk kita sembah. Tetapi sadar atau tidak sadar Bapak Ibu serta saudara-saudariku, banyak hal di dunia ini yang dengan sadar atau tidak sadar kita menyembahnya. Apakah itu? Ketika kita menghabiskan waktu kita di depan laptop kita, handphone kita menghabiskan banyak waktu untuk main game, tidak mengenal usia, baik anak-anak atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang menghabiskan waktunya hanya di depan handphonenya atau laptopnya atau gadgetnya Bapak Ibu. Tetapi waktunya untuk membuka Alkitab dia sangat malas sekali. Dia sangat tidak punya waktu ketika Allah mengutuk hatinya untuk berdoa ketika dia bangun. Dia mengatakan tidak sempat ketika dia mau tidur di malam hari. Ketika hanya mau berkomunikasi dengan Tuhan tidak sempat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, buanglah dewa-dewa yaitu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Yaitu keinginan-keinginan daging kita Bapak Ibu. Tuhan sangat tidak menghendakinya dan itu menjadi kejijikan bagi dia. Ketika Yakub dapat memimpin keluarganya saat ini, Bapak Ibu atau kaum bapak atau kaum ibu yang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, diberikan tanggung jawab seperti yang dilakukan oleh Yakub ini. Tahirkan seluruh keluargamu. Bentuk mereka supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Bangun mesbahmu tengah-tengah keluargamu. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka lihatlah keajaiban akan terjadi kepada anak dan cucumu. Siapa yang memperkenalkan, siapa yang memperkatakan firman Tuhan setiap hari di dalam rumahnya, maka rumahnya, seisi rumahnya, anak-anaknya akan diberkati. Tetapi jikalau orang tua saja tidak mau atau enggan untuk mengajari firman Tuhan kepada anak-anaknya, atau tidak mau atau enggan atau merasa canggung untuk mengajari kebenaran firman Tuhan kepada
anak-anaknya, maka lihatlah bagaimana dia akan bertumbuh. Dia tidak akan bertumbuh dengan sempurna. Tetapi orang tua atau pemimpin atau kepala keluarga yang mendidik anak-anaknya mengatakan kita harus percaya hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, maka lihatlah pertumbuhan anak-anakmu, keluargamu, cucumu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika Yakub menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dia memutuskan mereka hanya percaya kepada Allah dan tunduk dan taat hanya kepada Allah. Sekarang kepada kamu, wahai kepala keluarga, suami, istri, bapak, ibu, atau siapapun saat ini yang menjadi kepala keluarga, teruslah bimbing keluargamu supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya memutuskan hal-hal yang bersifat duniawi dengan hidup di dalam Kristus. Lakukan hal yang boleh kamu lakukan di dunia ini dengan baik, tetapi jangan pernah mendewakan apapun atau menggantikan posisi Allah di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, teruslah berlaku hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah dan nantikanlah berkat-berkat Tuhan akan nyata di dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini Bapa. Bahkan di hari ini kami persiapkan diri kami untuk menyambut firman-Mu di gereja-Mu. Berikan kami kerajinan, hikmat, dan semangat Tuhan. Biar kami bersekutu dengan Engkau dalam rumah-Mu. Ini kami Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan kami serahkan jemaat-Mu yang sedang sakit, atau bahkan dalam pemulihan, Engkau kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau cukupkan Tuhan rezeki kepada mereka. Engkau cukupkan kepada mereka apa yang boleh mereka butuhkan. Hanya padamu-lah kami berserah Bapa, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.